Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai pembangunan nasional. Yang pertama, pengertian dan tujuan pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Pembangunan nasional mencakup bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Tujuan dari pembangunan nasional adalah mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana peri kehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis, serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai. Untuk memberikan arah dalam mencapai tujuan pembangunan nasional tersebut, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat telah menetapkan GBHN atau Garis-Garis Besar Haluan Negara, yang mana GBHN ini merupakan pola umum pembangunan nasional. Yang kedua, pola dan tahapan pembangunan nasional pada masa Orde Baru. Sebagai pola umum pembangunan nasional, GBHN memuat yang pertama pola dasar pembangunan nasional, seperti tujuan, landasan, dan azas-azas pembangunan nasional. Yang kedua, pola umum pembangunan jangka panjang, yang berisi arah dan kebijakan pembangunan untuk 25-30 tahun mendatang. Yang ketiga, pola umum pembangunan 5 tahun, yang berisi arah dan kebijakan pembangunan untuk 5 tahun. Pola umum pembangunan 5 tahun dituangkan dalam rencana operasional tahunan dalam bentuk pembuatan dan pelaksanaan APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pada tabel 23 dapat kita lihat pola dan tahapan pembangunan nasional pada Orde Baru. Yang pertama adalah pola dasar pembangunan nasional. Tahapannya adalah selama tidak dirubah. Yang kedua, pola umum pembangunan jangka panjang. Tahapannya 25 sampai dengan 30 tahun. Yang ketiga, pola umum pembangunan jangka menengah, yaitu tahapannya 5 tahun. Dan yang terakhir, pola umum pembangunan jangka pendek, yaitu 1 tahun, berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Indonesia melakukan pembangunan jangka panjang yang pertama selama 25 tahun, yaitu tahun 1969 sampai dengan 1994, yang dijabarkan dalam 5 pelita, yaitu pelita 1 sampai dengan pelita 5. Yang mana prioritas pembangunan pada pelita 1 sampai 5 ini dapat dilihat pada tabel 2.4. Yang pertama, untuk pelita 1, jangka waktunya adalah 1 April 1969 sampai 31 Maret 1974, 5 tahun, yaitu prioritasnya adalah sektor pertanian dan industri yang mendukung sektor pertanian. Yang kedua, pelita 2, 74 sampai 79, selama 5 tahun, yaitu prioritasnya sektor pertanian dan meningkatkan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Yang ketiga, pelita 3, dari tahun 79 sampai 1984, prioritasnya adalah sektor pertanian dan industri yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi dan usaha swasembada pangan. Kemudian pelita 4, dari tahun 1984 sampai 1989, prioritasnya adalah sektor pertanian dengan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri sendiri dan melanjutkan usaha swasembada pangan. Kemudian pelita 5 pada tahun 1989 sampai 1994, yang mana prioritasnya adalah sektor pertanian untuk memantapkan swasembada pangan dan meningkatkan produksi pertanian lainnya, dan sektor industri, khususnya industri yang menghasilkan barang untuk ekspor, industri yang banyak menyerap tenaga kerja, industri pengolahan hasil pertanian, serta industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin sendiri. Selama pelita 1-5, sektor pertanian selalu menjadi prioritas pembangunan.
Hasil pembangunan jangka panjang yang pertama cukup memuaskan, di mana pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata di atas 6% per tahun. Memasuki pembangunan jangka panjang kedua, yakni pada Pelita 6 tahun 1997, Indonesia mengalami krisis ekonomi yang menyadarkan bangsa Indonesia tentang betapa rapuhnya fondasi ekonomi yang telah dibangun selama ini. Yang ketiga, pola dan tahapan pembangunan nasional menurut Garis-Garis Besar Haluan Negara atau GBHN tahun 1999 atau masa reformasi. Pada Pelita 6, Indonesia mengalami krisis ekonomi yang memicu terjadinya reformasi dan pergantian pemerintah. Reformasi tersebut berpengaruh juga terhadap perubahan pola pembangunan nasional seperti yang terlihat pada GBHN tahun 1999. GBHN tahun 1999 sampai 2004 mengemukakan 5 masalah utama yang diakibatkan oleh kebijakan pembangunan di masa Orde Baru. Yang pertama, munculnya gejala disintegrasi bangsa dan merebaknya konflik sosial, lemahnya penegakan hukum dan hak asasi manusia atau HAM, lambatnya pemulihan ekonomi, rendahnya kesejahteraan rakyat dan ketahanan budaya nasional, serta kurang berkembangnya kapasitas pembangunan daerah yang masyarakat. GBHN tahun 1999 sampai 2004 berusaha melakukan langkah penyelamatan, pemulihan, pemantapan, dan pengembangan pembangunan untuk 5 tahun ke depan agar terwujud kemajuan di segala bidang. Penyelenggaraan negara dituangkan dalam Propenas atau Program Pembangunan Nasional yang ditetapkan Presiden bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Propenas yang berlaku 5 tahun dijabarkan dalam Repeta atau Rencana Pembangunan Tahunan yang memuat APBN ditetapkan oleh Presiden bersama dengan DPR. Propenas berbeda dengan Repelita yang disusun di masa Orde Baru. Jika Repelita atau Rencana Pembangunan 5 tahun disusun sangat terinci dan menguraikan rencana seluruh sektor dan daerah selama 5 tahun, maka Propenas hanya membuat program pembangunan yang pokok, penting, mendasar, dan mendesak untuk 5 tahun. Seiring dengan penyusunan Propenas, tiap departemen dan pemerintah daerah juga menyusun Renstra atau Rencana Strategis dan Propeda atau Program Pembangunan Daerah. Penyusunan Renstra tetap mengacu kepada Propenas. Adapun penyusunan Properda sejauh menyangkut komitmen nasional tetap mengacu kepada Propenas meskipun dimungkinkan adanya penekanan prioritas sesuai kebutuhan masing-masing daerah. Propenas memiliki 5 prioritas pembangunan nasional, yaitu membangun sistem politik yang demokratis serta mempertahankan persatuan dan kesatuan, mewujudkan supremasi hukum dan pemerintahan yang bersih, mempercepat pemulihan ekonomi, dan memperkuat landasan pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan. Yang keempat, membangun kesejahteraan rakyat dan ketahanan budaya. Yang terakhir, meningkatkan pembangunan daerah. Selanjutnya, masalah pembangunan ekonomi di Indonesia. Yang pertama adalah kemiskinan. Program pengentasan kemiskinan sudah dilaksanakan sejak masa Orde Baru melalui berbagai bentuk program seperti Insus atau intensifikasi khusus, INMUM atau intensifikasi umum, BIMAS atau bimbingan massal, INMAS intensifikasi massal, KMKP atau kredit modal kerja permanen, KUK atau kredit usaha kecil, wajib belajar, Impres Desa yang dilanjutkan dengan Impres Desa Tertinggal atau IDT. Selanjutnya ada 3 program yang dilakukan untuk menanggulangi kemiskinan yang langsung ditujukan kepada penduduk miskin, yaitu menyediakan kebutuhan pokok untuk keluarga miskin, mengembangkan sistem jaminan sosial, dan mengembangkan budaya masyarakat miskin. Selanjutnya keterbelakangan. Keterbelakangan yang diderita Indonesia adalah rendahnya tingkat pendidikan, tingkat keterampilan, pemilikan modal, efisiensi dan efektivitas kerja, tingkat manajemen, dan kurang tersedianya infrastruktur. Semua faktor tersebut memiliki hubungan sebab akibat satu sama lain yang membentuk lingkaran setan kemiskinan atau vicious circle.
Adapun keterbelakangan di bidang ekonomi tampak dari rendahnya pendapatan per kapita, tingkat spesialisasi atau pembagian kerja, penggunaan uang giral per kapita, serta masih sempitnya pasar. Selanjutnya adalah lapangan kerja. Jumlah pengangguran di Indonesia diupayakan terus berkurang dengan memperluas lapangan kerja. Pemerintah melakukan strategi kebijakan ketenagakerjaan dengan menciptakan lapangan kerja yang sesuai dengan kebijakan ekonomi makro, meningkatkan kompetensi dan kemandirian tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dengan menetapkan sistem pengupahan dan penjaminan kesejahteraan, meningkatkan perlindungan bagi pekerja, dan menata kembali sistem pelatihan, penempatan, pemantauan, dan perlindungan TKI atau tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Yang keempat, pemerataan pembangunan. Untuk memeratakan pembangunan harus dilihat komposisi penduduk dan wilayah Indonesia. Karena sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di pedesaan dan daerah, bukan di ibu kota. Maka pembangunan harus lebih banyak diarahkan ke pedesaan dan daerah. Pemerintah juga berpedoman pada 8 jalur pemerataan, yaitu pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok, terutama sandang, pangan, dan papan, pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan, pemerataan pembagian pendapatan, pemerataan kesempatan kerja, pemerataan kesempatan berusaha, pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya bagi generasi muda dan wanita, pemerataan penyebaran pembangunan ke seluruh wilayah tanah air, dan pemerataan kesempatan memperoleh keadilan. Pembangunan ekonomi di Indonesia tidak hanya ditujukan pada pencapaian pendapatan per kapita yang tinggi dalam jangka panjang, akan tetapi pemerintah juga mengusahakan pemerataan pembangunan pada seluruh aspek kehidupan seperti yang tampak pada 8 jalur pemerataan. Karena pencapaian pendapatan per kapita yang tinggi belum menjamin telah tercapainya pemerataan kesejahteraan, sebab pendapatan per kapita hanya merupakan angka rata-rata. Selanjutnya, dampak positif dari pembangunan ekonomi. Yang pertama adalah meningkatkan taraf hidup. Adanya pembangunan ekonomi, maka pendapatan per kapita meningkat, sehingga daya beli masyarakat ikut meningkat, yang mana akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup mereka. Yang kedua, mempermudah hidup manusia. Adanya pembangunan ekonomi telah mendatangkan berbagai peralatan teknologi modern seperti komputer, handphone, satelit, mesin modern, dan alat elektronik lainnya yang semua peralatan tersebut sangat mempermudah hidup manusia. Yang ketiga, meningkatkan persediaan barang kebutuhan masyarakat. Dengan pembangunan ekonomi, produk domestik bruto meningkat. Artinya, meningkat pula persediaan barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang keempat, meningkatkan sikap kesetiakawanan sosial. Dengan pembangunan ekonomi, kebutuhan hidup terutama yang primer dan sekunder bisa dipenuhi. Terpenuhinya kebutuhan hidup memberi kesempatan pada masyarakat untuk memikirkan nasib saudaranya yang tidak beruntung sehingga muncul usaha-usaha untuk mendirikan panti asuhan, rumah jompo, dan lain-lain. Yang kelima, meningkatkan jumlah kesempatan kerja. Dengan pembangunan ekonomi, berbagai unit produksi dibangun dan berbagai lembaga didirikan. Semua itu membutuhkan tenaga kerja baru yang lebih banyak, yang berarti menyerap tenaga kerja. Selanjutnya, dampak negatif dari pembangunan ekonomi. Yang pertama adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, suatu saat bisa habis atau musnah. Minyak bumi, emas, batu bara, dan lain-lain suatu saat akan habis dieksploitasi oleh manusia. Yang kedua, lingkungan mengalami kerusakan fisik. Eksploitasi yang tidak terkendali untuk memproduksi barang dan jasa bisa merusak lingkungan. Contohnya adalah hutan jadi gundul dan ekosistem menjadi rusak. Yang ketiga, terjadi pencemaran air, udara, tanah, dan suara. Berbagai limbah dan efek samping seperti bisingnya suara pabrik dari pembangunan ekonomi bisa mencemari air, udara, tanah, dan suara. Yang keempat, kesehatan dan keselamatan manusia terancam. Akibat pencemaran dan bencana alam yang disebabkan oleh kelalaian manusia,
dapat mengancam kesehatan dan keselamatan manusia. Air tercemar, udara kotor, kekeringan, banjir, dan tanah longsor adalah contoh pencemaran dan bencana alam yang mengancam manusia akibat pembangunan ekonomi yang tidak sadar lingkungan. Yang kelima, berubahnya gaya hidup. Pembangunan ekonomi yang tidak disertai dengan pemantapan keimanan dan jati diri bisa mengubah gaya hidup masyarakat menjadi konsumtif, individualis, materialistis, dan hedonistis. Sekian yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.